Singkat cerita, Corin pun memberikan hadiah pada Katie sebuah bra karena melihat tubuh Katie yang semakin lama semakin dewasa. Setelah itu, Katie pun mencoba mengenakan bra yang diberikan oleh ibunya tadi. Tak disengaja, Chris pun melihatnya dan terlihat ia seperti terangsang melihat Katie yang mengenakan bra itu. Kemudian, tak diduga nenek mereka pun memergoki mereka. Di sini, nenek mereka langsung berpikiran negatif pada Chris dan Katie. Padahal mereka tidak sedang melakukan apapun. Sebagai hukuman, nenek Olivia berencana memotong rambut Katie. Namun Chris menghalanginya. Dan sebagai gantinya, nenek Olivia tidak memberi makan mereka berempat selama seminggu. Beberapa hari pun mereka tidak makan dan sempat Katie berniat memotong rambutnya saja. Namun lagi-lagi Chris pun melarangnya. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba nenek Olivia datang dan memberi makan mereka. Mereka berpikiran mungkin saja nenek Olivia tak tega melihat mereka kelaparan. Kemudian singkat cerita, esok hari pun tiba. Di sini Katie bangun dari tidurnya dan kaget melihat rambutnya yang sudah rusak karena diberi cairan kimia oleh nenek Olivia. Di sini mau tidak mau, Chris pun menggunting rambut Katie. Singkat cerita, Katie pun sedang melakukan hobinya, yaitu balet. Di sini, Katie juga mengajak Chris untuk menjadi pasangan baletnya. Namun terlihat Chris malah menggoda Katie. Di sini terlihat Chris pun terlihat memiliki pandangan yang berbeda pada si Katie. Singkat cerita, di suatu malam, Katie dan Chris pun berencana untuk keluar rumah secara diam-diam dan bermain-main di sebuah sungai yang ada di dekat daerah tersebut. Bersama mereka terlihat bersenang-senang berdua. Di sini hubungan Chris dan Katie pun semakin dekat, mengingat sudah 2 tahun lebih mereka tinggal bersama dan belum pernah menjumpai anak sebaya dan lawan jenis mereka. Singkat cerita, ibu mereka yang sudah 1 tahun tidak menjumpai mereka pun tiba-tiba datang dan mengatakan kalau ia sudah menikah lagi dengan Bart Winslow. Di sini, Chris yang biasanya selalu bersifat dewasa pun marah dengan ibunya karena selama 1 tahun sudah tak menjenguk mereka lagi. Terlebih lagi, ibunya tidak memberitahu pada Bart Winslow kalau ia sudah punya anak sebelumnya. Singkat cerita, suatu hari Chris dan Katie melihat keluar jendela dan melihat seekor rusa yang sedang diburu oleh seseorang. Tak lama setelah itu, nenek mereka pun datang dan membawa makanan untuk mereka. Kemudian nenek mereka melarang Chris untuk tidak melihat keluar jendela. Namun Chris pun malah menentang perkataan nenek Olivia. Sontak nenek Olivia pun marah dan menghukum cambuk si Chris. Di sini Chris menyuruh Katie untuk membawa keluar adik-adiknya agar tidak melihat ia yang sedang dihukum. Singkat cerita, Katie pun mengobati luka-luka Chris dan mengatakan kalau ia takut jika Chris sampai kenapa-napa. Namun Chris di sini mengatakan kalau tidak usah khawatir dan mengatakan kalau ia akan selalu menjaga Katie. Di sini Chris dan Katie pun berciuman. Singkat cerita, hubungan Chris dan Katie pun semakin dekat. Tiba-tiba nenek Olivia pun datang dan memergoki mereka. Namun kali ini ia tidak marah dan hanya mengatakan tindakan mereka ini salah. Dan mengatakan pada Chris hanya Tuhan yang mampu memaafkan mereka. Namun Chris di sini malah tertawa dan tak disangka ia menggunakan styrofoam untuk menutupi klat kunci rumah yang dibawa nenek Olivia. Dan mereka berencana untuk kabur dari rumah dan merencanakan untuk mencuri barang berharga di rumah itu untuk bekal mereka saat berhasil kabur. Di sini mereka berhasil mengumpulkan beberapa uang. Namun itu masihlah belum cukup. Singkat cerita, malamnya Katie dan Chris pun kembali mencuri. Namun di saat Katie masuk ke kamar ibunya, ia melihat Bart Winslow yang sedang tidur dan dengan iseng menciumnya. Di sini Chris mendengar perbincangan Bart Winslow dengan Corin. Kalau ia tadi malam seperti dicium seorang gadis.
Namun Corin meyakinkannya kalau mungkin itu hanya halusinasi Bart saja. Singkat cerita, Chris pun marah dengan Katie. Namun Katie mengatakan pada Chris kalau itu hanya rasa penasarannya saja, dan mengatakan kalau ia hanya mencintai Chris. Di sini mereka berdua pun kembali berciuman. Kemudian mereka melakukan hubungan suami istri. Di sini Chris dan Katie membahas tentang rencana kehidupan mereka setelah berhasil kabur. Kemudian Chris mengatakan kalau ia sangat mencintai Katie. Tak lama setelah itu, Carrie datang dan mengatakan kalau Corey sedang tidak enak badan. Kemudian nenek Olivia dan Corin pun datang. Namun mereka hanya berdiam diri. Di sini Katie pun marah pada ibunya, dan mereka pun sempat terlibat perkelahian. Namun setelah itu, ibunya pun bersedia membawa Corin ke rumah sakit. Singkat cerita, ibunya pun datang dan mengatakan kalau Corey tidak bisa terselamatkan, dan kini jenazahnya sudah dimakamkan. Sontak Carrie pun menangis. Singkat cerita, mereka kembali melakukan pencurian untuk terakhir kalinya. Kemudian di sini terungkap fakta, ternyata makanan yang mereka makan selama ini mengandung racun yang bisa membuat mereka jatuh sakit sedikit demi sedikit. Itu diketahui saat tikus peliharaan Corey diberi makan apa yang biasa mereka makan. Terlihat tikus itu sudah mati. Tak lama setelah itu, nenek Olivia pun datang dan telah mengetahui rencana mereka untuk kabur. Kemudian Chris menghalangi nenek Olivia dan menyuruh Katie dan Carrie untuk segera pergi dari rumah. Kemudian setelah mereka di loteng, nenek Olivia pun mengejar mereka. Namun terlihat ia punya fobia tempat gelap, sehingga ia merasa ketakutan. Namun di sini Chris yang sudah kesal menutup pintu loteng dan mematikan lampunya. Kemudian nenek Olivia mengatakan bahwa bukan dia yang memberi racun pada makanan itu, tetapi ibu mereka sendirilah yang melakukannya. Setelah itu, sebelum Katie meninggalkan rumah, ia terlihat menulis di tembok loteng dengan tulisan "Katie was here". Setelah itu, saat mereka hendak kabur, mereka diketahui penjaga rumah. Kemudian Katie mengatakan kalau mereka adalah anak Corin. Tak disangka, penjaga itu pun membiarkan mereka pergi. Singkat cerita, di scene akhir diperlihatkan Chris, Katie, dan Carrie yang sedang berada di sebuah kereta. Dan film pun selesai. Menurut saya, film ini cukup bagus dari segi pendalaman karakter, drama romansa yang tidak terlalu mainstream, dan plot yang tidak terduga. Sekedar info, ternyata film ini ada kelanjutannya sampai dibuatkan 4 series film, yang mana ceritanya saling berhubungan satu sama lain. Yang mana series pertama yaitu Flower in the Attic, series kedua yaitu Petal on the Wind, series ketiga If There Be Thorns, series terakhir yaitu Shit of Yesterday, yang mana ceritanya mengisahkan hubungan Katie dan Chris dari remaja hingga menikah dan mempunyai anak, yang mana masing-masing film memiliki plot-plot yang tak terduga. Dan setelah saya menonton semua series filmnya, saya tahu alasan mengapa film ini sangat bagus, sehingga sampai dibuatkan 3 series film lanjutan. Oke, sampai situ aja guys. Kalau banyak yang suka saya merangkum film ini, saya akan melanjutkan series berikutnya. Oke, sampai situ aja guys. Jangan lupa klik like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel kami. Oke, bye-bye guys.